Kepala namun hati kita terarah ke hadirat Tuhan, kita masuk dalam tahbisan. Ibadah saat ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam kasih Yesus Kristus kepada kamu. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Silakan duduk kembali. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 7 yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan sehingga kita boleh jumpa saat ini dalam beberapa kunjungan rumah tangga yang ada di kolom 7, mengunjungi keluarga Pendeta Yan Lapiantu di tempat ini. Silakan buka Alkitab kita, penyeragaman pembacaan Alkitab secara sinodal diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga 15. Sekali lagi bukalah Alkitab yang bawa Alkitabnya, dan bukalah Alkitab yang pasti bawa Alkitabnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga 15. Biarkanlah Alkitab kita terbuka supaya hati pikiran kita terbuka menerima kebenaran firman Tuhan. Saya membaca firman-Nya yang berbunyi seperti ini. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang libertin. Anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, semua ucapkan kalimat ini, mulai. Pasti semangat, ulangi. Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, semua dengan nyaring coba ucapkan kalimat ini, mulai. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang hina dan patut ini dan hukum Taurat. Terus Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang
duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Yang berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan, bahkan membaca firman-Nya ini dalam kehidupan setiap hari. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ini ya kita boleh jumpa kembali dalam suasana ya sukacita pasti, ya sukacita, kegembiraan kita, karena kita tetap stay healthy, stay safe, walaupun memang masih tetap ada itu pandemi ya, tapi saya lihat masih tetap ada yang disiplin dengan pakai itu masker, dan memang harus tetap kita gunakan. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Iman, imun, hikmat Tuhan kasih pasti tidak tereliminasi. Ya, saya percaya kita semua tidak tereliminasi. Karena itulah kita boleh berjumpa pada kesempatan yang ini, yang sore hari ini firman Tuhan berbicara untuk kita semua. Ketika firman Tuhan ini bercerita dalam satu narasi iman, ya, dia menyampaikan satu kesaksian tentang Stefanus sebagai seorang yang luar biasa setianya kepada Tuhan. Stefanus ini adalah seorang diaken. Mana diaken di sini? Halo, ya. Nah, dia seorang diaken, ya. Bukan berarti penatua dikesampingkan, tapi karena perikop ini berbicara tentang diaken, ya. Diaken pada masa pelayanan gereja perdana, Stefanus itu bersikap, dia menyatakan penolakan ketika pada saat itu dia mengalami fitnah, ya, bahkan sampai-sampai dia dijatuhi hukuman mati dengan cara dia dirajam, kemudian dilempari dengan batu, luar biasa, ya. Moga-moga kita di sini tidak mengalami seperti itu, ya. Kita tidak mengalami seperti itu juga, masih malas-malas datang ke gereja, datang ke ibadah. Tapi puji Tuhan yang ada ini rajin-rajin, ya kan? Rajin-rajin. Tapi ada juga yang malas-malas. Yang ada ini rajin-rajin, saya lihat memang, ya. Oleh karena itu tetaplah tingkatkan kerajinan kita, bagaimana dalam kehidupan kita bisa menjadi saksi, ya. Paling tidak ya di bawahnya Stefanus seperti seorang diaken yang ada ini. Dia tentu menerima tamparan yang ada ini dari beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, ya. Libertini, anggota jemaat itu adalah orang dari Kirene, dari Alexandria. Dia bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan juga dari Asia. Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih Tuhan, di sini memang muncul pertanyaan buat kita yang ada pada saat ini ketika kita melihat bagian berikut ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Stefanus sangat-sangat setia melayani Tuhan, bahkan sampai mati? Padahal dia mengalami, dia dirajam, ya, dia dilempari dengan batu. Wah, kalau kita dilempari batu pasti itu apa namanya, berdarah-darah, ya tak? Nah, pasti juga Stefanus seperti itu dia alami. Kesetiaan Stefanus dalam pelayanan dia terlepas dari terjadinya satu peristiwa yang sangat-sangat mulia. Ini terjadi memang ketika hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nanti kita juga akan merayakan hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta terjadi pemenuhan janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Yesus dia katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Nah, kota itu waktu itu yang disebut Yerusalem, ya. Kalau kita orang ada di kota Palu, bumi Tadulako, nah, itu kita tetap tinggal. Nah, sini di mana kita ada. Tapi ini dalam kaitan janjinya ini diperlengkapi bahwa ketika di Yerusalem akan dicurahkan Roh Kudus, ya, mereka diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Itu dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan itu. Nah, janji yang dimaksud di sini adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan
setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepadanya menjalankan amanah agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Masih ingat amanah agungnya yang biasa disampaikan itu? Dan ini sudah di kepala, bukan di luar kepala. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemudian diakhiri dengan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Akhir zaman. Luar biasa. Jadi penyertaannya itu sampai akhir zaman, bukan cuma nanti sampai tahun 2028. Tidak, karena kan periode sampai 2028, bukan, sampai akhir zaman. Luar biasa itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, Bapak, Ibu, adik-adik, pencurahan Roh Kudus itu adalah titik awal berdirinya jemaat mula-mula atau jemaat perdana yang dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Ya, sama seperti kita di sini nanti jemaat mula-mula, di sini jemaat perdana. Ya, yang ada di Jalan Patimura ini, ya. Tetapi setelah ke Ciditiro, jadi penyiar di sana. Nah, ingat sejarahnya sedikit toh? Ada yang ingat? Kemudian baru di sini, karena di sana tidak sanggup menampung banyaknya kapasitas kehadiran jemaat, demikian juga di sini tidak mungkin gerejanya itu pos pelayanan yang ada, jemaatnya dari Pitate ada DP DP dinding atau dari papan, sehingga dibuatlah bangunan yang seperti kita lihat sekarang. Kadangnya harus direhab juga, ya, harus ada panitia pembangunan rehabilitasi. Nah, itu jangan nanti kita bangunan megah tapi bocor, tapi Tuhan sudah gerakkan orang-orang yang memiliki bagaimana melalui partisipasi peran aktif dari legislasi yang ada, kemudian dari pemerintah, dengan yang itu pasti bagaimana dengan pelan-pelan yang ada berupaya untuk melakukan pendekatan dengan mereka yang punya kompetensi di dalamnya. Puji Tuhan, itu sudah terlaksana dan akan terus kita lakukan ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, secara sederhana kita melihat bahwa semakin meningkatnya jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan, Yesus penebus dosa, sehingga dalam hal ini sangat-sangat dibutuhkan apa yang disebut strategi, pola pelayanan, dan juga tenaga pelayan supaya dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada. Ya, kemarin kami pendeta-pendeta GPID melakukan konven. Ya, dalam pelaksanaan konven memang saya sudah videokan itu, kurang bodoh sendiri, tidak tahu apa itu konven itu yang dibahas di situ, yang didalami. Jadi ada pokok-pokok tugas panggilan bersama, kemudian renstra untuk GPID, sehingga tema-tema yang ada itu kita harus juga tahu bersama-sama, dan kemudian itu akan terus disosialisasikan supaya jangan cuma mandek di atas meja, sehingga yang lain renstra GPID, pokok-pokok tugas panggilan bersama GPID ke depan ini, ya. Kemudian apa itu yang bicara juga tentang Pak Yan itu stunting. Jadi bicara tentang stunting itu apa itu, ya, gizi buruk yang menimpa. Memang dari laporan yang ada, Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi, Motong, Palu tidak sempat disebut, mudah-mudahan Palu, ya, walaupun ada ya sedikit yang mengalami stunting. Ya, stunting, ada bilang apakah orang pendek itu memang gejala stunting? Ya, di dalamnya memang gejala, tetapi tidak semua orang pendek itu karena stunting, karena ada faktor genetika itu. Saya juga mungkin agak kena stunting karena faktor genetika, ya. Coba kita berdiri. Oh, kalau iya. Tapi jangan usah khawatir, jangan usah cemas.
ke depan kita harus memperhatikan itu. Cegah stunting itu. Bagaimana cara mencegah? Beri gizi yang luar biasa, berarti gizi seimbang. Kemudian jangan kasih kawin dini tuh anak-anak. Jadi harus sebelum itu dia berikan pemahaman apa itu menuju pada jenjang perkawinan, supaya generasi kita menjadi generasi yang bermutu, gitu maksudnya. Itu stunting dan lain-lain sebagainya. Nanti lihat di video YouTube saya apabila ingin mengetahui apa hasil konven yang ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terkait dengan ini kita melihat apa yang dikatakan dari perikop ini. Stefanus ini adalah contoh konkret dalam kehidupannya ketika dia bagaimana menunjukkan kehidupan, ya pasti dia tidak stunting ya, karena kehidupannya itu luar biasa. Dia orang yang pintar, yang cekatan ya, sehingga dia mampu dan diberikan keberanian untuk bagaimana disemangati dengan strategi, dengan pola pelayanan yang dibangun, bagaimana dia memilih 7 orang yang diangkat menjadi diaken. Nah ini, kita di sini berapa kolom? Ada berapa diaken kita di sini? 9 atau lebih? Ya. Nanti lihat lah, dan tidak diaken kita tidak bisa hitung berapa jumlahnya. Itu harus nampakkan perannya, jangan cuma menjadi diaken. Jadi betul-betul diaken yang dipilih ya, seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Diaken yang dipilih ya, ketika mereka dipilih ya, bagaimana dia memilih Stefanus juga seorang yang penuh iman dengan Roh Kudus, dan juga Filipus, ada juga Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Dia seorang memang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dia dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Nah, salah satu dari ke-7 orang tersebut ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, Stefanus. Dia mengalami hukuman mati dengan cara seperti yang saya sebutkan. Dirajam, dilempar dengan batu hingga dia is dead, tewas, mati. Namun Stefanus dalam kehidupannya dia memang namanya selalu dikenang. Dia diingat bagaimana dia bisa menjadi saksi yang luar biasa. Kalau Stefanus dalam bahasa Yunani itu disebut dengan Stepanos, punya arti itu. Kalau ada cucu nanti bisa dikasih nama ini ya? Atau anak nanti, mudah-mudahan tidak stunting toh. Itu jadi dikasih nama Stepanos, berarti mahkota, yaitu mahkota apa yang biasa dipakai itu ya? Seperti itu saya tanpa jelaskan dengan detail itu. Jadi kita melihat di sini bahwa Stefanus menjadi orang yang pertama menjadi martir, sehingga dia menjadi saksi Yesus Kristus. Dia menerima mahkota dalam perlombaan menuju kehidupan Firdaus, menuju Syamayim, itu surga di tempat Allah bertahta dalam kerajaan surganya. Jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan, kisah Stefanus ini menjadi nyata. Dia dikenal orang yang saleh ya. Semoga kita juga mencontoh bagaimana kehidupan Stefanus ini. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dimiliki karunia untuk melakukan mujizat-mujizat ya. Dia melakukan bagaimana dia bisa memberikan kesembuhan bagi orang dengan mujizat. Nah, Stefanus bukan hanya melakukan mujizat, tetapi juga dia berhikmat. Nah, ini penting, berhikmat. Nah, ini kalau kita lihat ketika Stefanus berdebat dengan beberapa orang anggota jemaat Liberty nih, orang Yahudi dari Kilikia dan Asia, ayat 9, coba perhatikan di situ dalam debat yang ada itu, mereka itu kalah berargumen dengan Stefanus. Perhatikan juga di ayat 10, sehingga untuk menutupi rasa marah mereka itu memfitnah, menghasut ya, Stefanus, menyatakan bahwa Stefanus sudah menghujat Musa dan Allah. Itu yang kita baca tadi. Kalau kita perhatikan di ayat 11. Nah, bersama dengan para tua-tua dan ahli Taurat, mereka menyatakan bahwa Stefanus sudah melakukan penistaan agama. Nah, seperti sekarang kan, kalau itu hati-hati juga sampai kita melakukan penistaan agama. Ya.
karena itu dilarang keras. Nah itu sebabnya Stefanus karena dituduh, difitnah dia, padahal dia tidak melakukan penistaan agama. Dia diseret ke mahkamah agama untuk diadili. Ketika dia dalam pengadilan agama, dia tuduh dengan tuduhan yang sangat berat tentunya. Ia dituduh bukan hanya menghujat, tetapi juga menghina kewibawaan baik Allah dan hukum Taurat. Itu ayat 14. Excellent lah, sempurnalah rekayasa mereka yang luar biasa keji, luar biasa jahatnya itu, demi untuk membinasakan Stefanus. Saudara, apakah reaksi Stefanus saat mendengar semua tuduhan palsu yang dilontarkan orang yang memusuhinya? Bapak Ibu saudara lihat di Alkitab itu, di perikop itu, apa reaksinya? Hal yang menarik sekali di sini, mari kita lihat, kita belajar dari Stefanus di sini. Stefanus dia ambil sikap diam, ya, daripada mau meronta, bilang pembelaan diri, ya memang seperti itu keadaannya. Ya. Suara demokrasi bukan demokratis lagi. Tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari bibir mulutnya Stefanus bela diri. Hatinya sangat damai. Ya, itu. Shalom, itu harus ada damai. Orang-orang so takut bilang damai. Hatinya sangat damai, sangat tentram. Itu. Ada shalom, ada damai, sejahtera. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang nampak di wajahnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang ia imani, sehingga tatapan matanya memancarkan ketulusan dan kejernihan hatinya. Nah itu, kita bisa melihat orang, walaupun saya bodoh-bodoh psikologi, kalau orang yang saya tatap, dia tatap saya, itu kejernihan hatinya terpancar dari sinar wajah dan juga tatapan matanya. Tapi kalau tatapannya kosong, berarti karena apa? Ada, pasti ditahu itu, ya kan? Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, marilah dalam kehidupan ini, ketika dewasa ini di era disrupsi, ada begitu banyak terkadang fitnahan dari orang sebelah atau dari orang dekat kita, memfitnah kita. Jangan respon dengan marah, Bapak Ibu Saudara. Jangan respon dengan panik, apalagi rasa takut, gelisah. Tetapi responlah itu. Bagaimana kita menatap dia. Kalau tatapan wajah atau tatapan matanya kosong, berarti tidak ada apa-apanya itu. Nah, oleh karena itu kita belajar dalam kehidupan sebagai pelayan-pelayan jemaat khususnya, ya, juga sebagai warga jemaat pada umumnya. Marilah dalam hidup ini kita belajar, ya, seperti Stefanus, beri contoh kepada generasi kita ke depan, supaya dalam kehidupan ini punya keberanian, ya, punya tatapan tentang kebenaran, menjadi saksi Injil Yesus Kristus. Stefanus dia mampu mengendalikan diri, ya, meskipun dia mendapat tantangan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, perhatikan itu, melainkan dia tetap berdoa kepada mereka supaya Tuhan mengampuni mereka. Apa doanya? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Nah, itu doanya. Terimalah rohku. Sambil dia berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu pasal 7 ayat 59 dan ayat 60. Perhatikan itu, dalam kelanjutannya. Belajar dari kehidupan Stefanus dalam perikop ini, kita mari tetap tenang dalam kondisi apapun, kita menyerahkan semuanya pada rahmat Allah. Walaupun dalam kehidupan ini, ya, seperti Stefanus, bahwa dia pasrah dengan sikap terbaik dalam hidupnya, menghadapi dan mensikapi situasi kondisi dunia sekarang ini yang pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan hidup. Yang tidak ada kita bebas dari persoalan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, juga kehidupan ekonomi, ya, dengan berbagai tantangan yang ada. Tapi hendaklah kita tetap eksis
ya, eksis di dalam dan bersama Tuhan. Kita wujudkan setia kita, komitmen kita dalam iman. Jalani hari-hari hidup kita. Tugas tanggung jawab kita sehari-hari yang di kantor ya pasti di kantor itu toh. Nah, tiap pagi ke kantor, sore pulang ya. Kemudian yang online, buat apa itu dia laundry, begitu juga supaya konsumen tidak lari, ya kita berdoa supaya dia tetap datang, gitu. Sehingga dengan ada pesanan-pesanan misalnya, apalagi pesanan-pesanannya setiap hari raya itu pasti meningkat. Bagaimana ibu-ibu yang ada, terus ada pesanan toh, itu upaya-upaya di era disrupsi ini, sehingga semakin banyak tantangan, semakin kita kuat, semakin kita teguh, ya, kita semakin berani untuk senantiasa hidup demi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, karena Dia akan memberkati hidup dan kehidupan kita. Kita terus nyanyikan kasih setia Tuhan. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu Tuhan, tuturkan terjemu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.